Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait proyek WAPI kami, yaitu tentang Welify. Jadi, Welify ini itu semacam aplikasi mobile yang mengambil inspirasi dari My Pertamina. Baik, tanpa berlama-lama di sini saya akan menjelaskan proses logik dari loginnya dulu. Jadi pada halaman login activity, pertama saya itu menggunakan view binding untuk menghubungkan tampilan XML itu ke file Kotlin. Lalu ketika tombol login itu ditekan, aplikasinya itu akan mengambil teks dari kolom username dan password. Nah, setelah itu akan dilakukan pengecekan sederhana. Jadi jika salah satu kolom masih kosong, maka aplikasinya itu akan menampilkan pesan agar penggunanya itu diharapkan mengisi data terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya akan coba ya, datanya saya kosongin. Nah, seperti ini. Jadi dia itu muncul pemberitahuan. Nah, lalu jika datanya saya isi, di sini tuh akan menampilkan pesan bahwa login itu berhasil dan kemudian kita itu dipindahkan ke halaman utama menggunakan intent ya. Lalu pada bagian bawah halaman ini itu terdapat teks register yang dimana jika ditekan aplikasinya itu akan membawa pengguna ke halaman register activity. Seperti ini ya. Nah, untuk tampilan loginnya sendiri, ini codingannya ya. File XML itu berisi logo ya, ini logonya, lalu judul, kolom input username, lalu password, tombol login, serta link untuk menuju halaman registrasi ya. Jadi halaman login ini tuh menangani dua hal utama ya, yang dimana ada validasi input dan perpindahan antar halaman. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang register activity-nya ya. Jadi pertama kami itu menggunakan view binding untuk menghubungkan tampilan XML itu ke file Kotlin-nya. Lalu di dalam fungsi setup action terdapat dua fitur utama ya. Yang pertama itu ada fitur date picker. Jadi ketika pengguna itu menekan tombol kolom tanggal lahir, aplikasi itu akan menampilkan kalender. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah pengguna memilih tanggal tersebut, otomatis tanggal tersebut itu akan dimasukkan ke dalam kolom. Nah, yang kedua itu adalah logika tombol register. Jadi saat tombol ditekan, aplikasi itu akan mengambil nilai dari tiga input utama yaitu nama lengkap, lalu tanggal lahir dan nomor telepon. Nah, jika datanya itu masih kosong, sistemnya itu akan menampilkan pesan agar penggunanya itu diharapkan mengisi data terlebih dahulu ya. Di sini saya akan kosongin aja. Nah, di sini langsung saya buat akun aja tanpa saya isi. Nah, jadi dia itu akan menampilkan pesan agar datanya itu mohon diisi terlebih dahulu. Namun, jika datanya itu sudah kita isi, aplikasinya itu akan menampilkan pesan registrasi berhasil dan kemudian menutup halaman sehingga penggunanya itu akan kembali ke halaman login. Di sini saya coba. Nah, seperti itu ya. Di sini ada bacaan registrasi berhasil. Nah, di sini untuk tampilan dari registernya sendiri itu dia itu terdiri dari hampir sama ya, ada logo, judul, kolom nama, kolom tanggal lahir, lalu ada kolom nomor telepon yang memiliki prefix +62 serta tombol untuk membuat akun. Jadi singkatnya halaman registering itu menangani input data pengguna baru, lalu validasi data, dan yang terakhir itu ada fitur date picker yang untuk tanggal lahir. Baik, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan terkait login activity dan juga register activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Fat dengan NPM 23510120003 ingin melanjutkan penjelasannya, yaitu di sini di bagian home fragment.
dan navigasinya. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan di main activity-nya yang Kotlin-nya. Di sini kita menggunakan view binding, yaitu logika untuk lebih gampang dan lebih gampang supaya tidak error. Dan di sini juga ada logika replace fragment. Replace fragment ini adalah tombol yang dimana navigasi home ini jika dipencet tombolnya akan berpindah ke fragment home fragment. Ataupun jika kita mencet tombol navigasi navcard akan dipindahkan ke card fragment. Selanjutnya ada home fragment KT. Di sini ada dua logika yang dimasukkan dan menggunakan view binding juga. Di sini ada logika yang menggunakan intent yang mengambil data username dari pengguna untuk dimasukkan sapaan seperti berikut. Di binding txt greeting dengan tulisan halo nama username yang dimasukkan akan munculnya nanti. Dan di sini juga ada logika untuk memencet tombol top up. Di view binding top up ini akan muncul nanti, bisa top up langsung. Selanjutnya adalah activity main. Activity main ini menunjukkan bottom navigation-nya dan menggunakan fragment constraint layout. Fragment container yang menggunakan constraint layout. Selanjutnya adalah fragment home. Di sini dibagi 3 bagian, yaitu bagian header, bagian top up, dan bagian linear layout untuk menaruh beberapa tombol yang akan digunakan. Di bagian header menggunakan constraint layout dengan card view-nya yang bisa menaruh logo, tulisan, text view, dan button untuk top up. Selanjutnya adalah card view-nya di bagian top up ini. Kalau di bagian ini adalah linear layout yang untuk menampung berbagai macam tombol yang ada di sini. Selanjutnya adalah string yang ada di ini saya masukkan sendiri ke. Perkenalkan, saya Michael Rafif dengan NPM akhir 2033. Di sini saya akan menjelaskan bagian top up dan bagian card atau kartu. Dimulai dari top up dulu, seperti ini tampilannya. Jadi di sini ada input text. Jadi ketika kita masukkan nomor lalu klik lanjut pembayaran, maka akan muncul sebuah notifikasi. Lalu juga ada nominal cepat yang di sini memakai grid layout. Ketika kita klik salah satu angka ini, maka akan muncul angka yang kita pilih ini di input text ini. Lanjut ke bagian logiknya. Nah, di sini ada binding yang tersambung ke grid layout. Lalu juga ada validasi berupa if else. Jadi maksud dari validasi ini ketika kita mengosongkan atau tidak mengisi bagian input ini, lalu kita klik tombol lanjut pembayaran, maka akan muncul notifikasi masukkan nominal terlebih dahulu. Namun jika kita sudah mengisi input text ini dengan angka atau nominal, maka akan muncul notifikasi melanjutkan top up senilai sekian. Nah, lanjut ke bagian card atau kartu. Seperti ini tampilannya. Ini tempat menaruh gambarnya, lalu juga ada keterangan saldo, ada top up, sebuah tombol top up yang ketika diklik nanti akan mengarahkan ke bagian top up tadi. Nah, logiknya seperti ini. Ini ada logiknya, jadi ada intentnya maksudnya. Jadi ketika kita klik tombol top up ini, maka akan diarahkan ke top up activity.
ke sini dan ke sini. Lalu untuk asetnya seperti ini. Nah, ini untuk gambar ini untuk nih di ujung warna putih ini, lalu yang biru ini untuk sini di tombol top up walaupun tidak kelihatan. Baik, begitu saja dari saya, lanjut ke teman saya. Baik, sebelumnya di sini saya Juli Ardiansyah dengan NPM 2311012053 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu pada halaman card. Selanjutnya di sini saya memegang bagian pada halaman fragment history. Nah, ini tampilannya. Di sini memuat. Di sini saya menggunakan constraint layout untuk bagian besarnya. Lalu di sini berisikan header yang berwarna biru. Juga ada header tambahan warna yellow yang sesuai dengan palet warna dari aplikasi kita, yaitu Viewlify. Selanjutnya ada di headernya ada teks bertuliskan Viewlify. Lalu ada material card view yang berisikan informasi saldo dan deskripsinya. Juga ada button top up yang nantinya bisa digunakan untuk berpindah halaman ke halaman top up. Nah, selanjutnya di sini sebelum kita masuk ke recycler view, di sini saya menggunakan text view untuk judul, itu riwayat transaksi. Nah, di bawahnya baru kita menggunakan recycler view. Hal ini lumayan tricky untuk membuatnya. Di sini kita butuh yang namanya item transaksi. Nah, di sini adalah sebagai layout untuk kita membuat wadahnya yang nantinya bisa diulang berkali-kali menggunakan data lainnya. Nah, di sini apa saja isinya? Di sini saya menggunakan card view untuk wadahnya, lalu constraint layout juga di dalamnya. Nah, di sini saya menggunakan image view sebagai logo pengisian. Lalu ada title-nya, ada tanggalnya, dan juga ada amount-nya. Selanjutnya kita masuk ke logikanya. Sebelumnya kita bisa melihat ada history fragment. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya binding. Karena itu memudahkan kita daripada menggunakan find by ID. Selanjutnya di sini kami membuat sebuah dummy data yang berisikan beberapa riwayat yang nantinya akan ditampilkan menggunakan wadah tadi, yaitu item transaksi. Nah, di sini saya juga menanamkan yang namanya logika. Jika tadi kita menekan tombol top up, maka akan diarahkan ke top up activity. Nah, sebelumnya kita lanjutkan dulu tadi untuk membuat recycler view-nya. Kita di sini membutuhkan yang namanya model. Jadi kita di sini membuat string untuk title, date, amount, dan juga suatu logika. Jika dia merupakan pengeluaran seperti pengisian BBM, maka akan berwarna merah, yaitu minus saldo. Dan jika kita ada pemasukan seperti top up, maka akan hijau. Dan juga di sini apa sih gunanya adapter ini? Gunanya adapter ini adalah menyambungkan dari yang tadinya data dummy yang berasal dari story fragment bisa ditampilkan di bagian recycler view-nya. Nih bisa kita lihat, nih kita menempatkan holder pada title, date, dan juga amount. Dan ini logikanya. Dia kalau tadi pengeluaran dia berwarna merah, kalau pemasukan atau top up berwarna hijau. Selanjutnya kita bisa lihat di bagian activity top up. Setelah tadi kita memencet pada bagian activity story, mencet pada bagian button top up, kita akan diarahkan ke halaman top up ini. Nah, apa sih isi codingnya? Yang pertama sudah pasti kita menggunakan constraint layout dan headernya berwarna biru.
Dan di sini saya juga menempatkan tombol kembali untuk me merecall atau balik ke halaman sebelumnya, yaitu pada history atau riwayat. Juga ada text view sebagai judul. Lalu di sini kita menggunakan card view untuk wadah pengisian saldo. Di sini ada text view, kita menggunakan linear yang berisikan text view, RP. Lalu di sini saya menggunakan edit text untuk menginput berapa sih jumlah nominal top up yang kita inginkan. Nah, di sini saya juga menambahkan fitur pilihan cepat seperti nominal yang sudah bulat seperti 50, 100, 200 hingga 500. Di sini saya menggunakan grid layout yang berisikan material button yang bisa diklik nantinya. Jika diklik, maka akan otomatis masuk ke input edit text. Lalu ada yang 200, ada yang 500. Nah, di sini saya juga menanamkan tombol konfirmasi. Tapi sebelumnya saya belum menambahkan lagi halaman lanjut pembayaran. Maka dari itu kita lihat logikanya pada bagian top up activity. Nah, di sini tadi jika kita ngeklik pada bagian top lanjut pembayaran, di sini saya menanamkan logika kembali ke halaman sebelumnya dengan notifikasi atau ya pesan pop up, lanjutkan top up senilai berapa yang kita pilih tadi. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian saya di profile atau manajemen pengguna. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alifa Lutfi Ramadhani, MPMAY 2025. Baik, pertama saya telah memasukkan semua codingnya di bagian profile fragmentnya. Nih, ini yang lewat pertama. Sesuai dengan gambar yang di samping, setiap coding yang ditekan pasti akan menunjukkan di setiap layoutnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan codingnya sampai bawah ya. Untuk menunjukkan layoutnya. Tuh. Dan selanjutnya di bagian coding profile fragment ini, aku hubungkan kedua halaman. Dan itu berupa halaman yang penting, yaitu edit profile dan edit vehicle. Dan ketika salah satu tombol tersebut ditekan, aplikasi akan memindahkan user ke activity yang sesuai menggunakan intent. Jadi alurnya yang jelas itu lihat data, setelah itu ke pilihannya mau diubah, setelah itu pindah halaman edit. Dan di sini saya akan ke edit vehicle-nya. Saya sudah memasukkan semua coding-codingnya di sini, bagian teks-teksnya, tombolnya, pemasukan teksnya juga sampai bawah-bawah. Dan setiap tombolnya ada jenis kendaraan, motor atau mobil, mereknya contohnya apa, tipenya apa, sama plat nomornya apa. Dan paling bawah ini klik simpan perubahan. Oke, selanjutnya kita ke edit vehicle activity-nya. Edit vehicle activity ini halaman khusus untuk mengedit data kendaraan. Di sini alurnya sama, user isi form, data divalidasi, dan setelah berhasil disimpan, aplikasi ini akan kembali ke profile. Dan itu penjelasan dari bagian aku. Terima kasih. Baik, setelah tadi sudah dijelaskan beberapa atau semua dari activity atau halaman yang telah kami buat, di sini saya Juli akan merunning atau menampilkan hasil dari semua codingan yang telah kami buat. Nah, mari kita ulang. Nah, ketika masuk ke aplikasi, maka akan langsung ditujukan ke halaman login. Di sini kita bisa menginput username, misalnya Juli, passwordnya berapa. Di sini tombol mata bisa dilihat untuk membuka atau menutup password. Nah, ketika kita pencet masuk, maka akan berpindah ke halaman home. Nah, sebelumnya juga kita sudah membuat, sebelumnya kita logout dulu. Nah, misalnya kita belum mempunyai akun, maka kita bisa daftar, pencet ini.
lalu mengisi nama, tanggal lahir bisa dipilih, dan juga nomor telepon yang hanya bisa diisi oleh pakai nomor ya. Kalau pakai huruf tidak bisa. Selanjutnya kita pencet buat akun, maka akan dikembalikan ke halaman login. Oke, berikutnya kita sudah masuk ke halaman beranda. Di sini tampilannya cukup simple. Ada logo, ada nama user, juga ada fitur top up, saldo, total pengisian, dan juga fitur-fitur lainnya. Lalu ada banner, event promo. Nah, di sini kita bisa melakukan aksi top up lewat gambar top up di sini. Nah, maka akan diarahkan ke halaman top up saldo. Di sini kita bisa mengisi sendiri atau juga bisa pilih nominal cepat seperti 50, 100, 200, 500. Nah, di sini saya juga menanamkan tombol kembali untuk ke halaman sebelumnya. Coba kita top up, kita pencet lanjut pembayaran, maka akan dimunculkan melanjutkan top up senilai 500. Tetapi kami juga belum membuat halaman pembayaran, makanya hanya sebuah notifikasi saja. Lanjut ke halaman kartu. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah gambar kartu yang bisa kita scan nantinya, dan juga ada fitur top up lagi nih di sini. Ketika kita klik, nah masuk ke halaman top up, bisa kita kembali juga, yang akan kembali ke halaman kartu. Di sini menjelaskan saldo kita. Berikutnya kita masuk ke halaman riwayat. Nah, di sini berisi info saldo juga dan adanya fitur top up lagi. Nah, di sini riwayat transaksi. Kami menggunakan tadi recycle view, jadinya bisa ada banyak ya, bisa kita tambah juga nanti untuk datanya. Di sini saya hanya menampilkan 5 data saja, seperti pengisian, top up. Nah, pengisiannya bisa pertama atau pertalite, Dexlite. Selanjutnya, oh ya ini juga bisa diakses ya top upnya. Nah, selanjutnya itu ada di bagian profile. Nah, di bagian profile ini menunjukkan profil pengguna, mulai dari nama, gambar profile, informasi kendaraan, seperti Honda dan platnya, ada dompetnya, ada voucher. Di sini ada ubah informasi akun, metode pembayaran, bantuan, dan tentang aplikasi. Nah, di sini kami menambahkan yang namanya halaman edit informasi kendaraan. Ketika kita mengklik yang tadi logo edit, maka akan diarahkan ke halaman edit kendaraan. Di sini kita bisa ganti mau motor, mau mobil. Untuk mereknya bisa Honda, bisa Yamaha. Lalu nama tipenya bisa Aerox. Dan juga platnya bisa kita ganti juga. Kita bisa simpan perubahan, maka akan ada notif data kendaraan berhasil disimpan. Tetapi di sini kita belum memasukkan logika yang akan merubah informasi kendaraan ini. Oh ya, dan juga ada fitur logout ya, maka akan dikembalikan ke halaman login. Mari kita coba. Ya, berhasil logout. Mungkin segitu saja demo dari kami, kelompok 1 yang mengangkat aplikasi yang bernama Fuelify. Dan ini kami terinspirasi dari My Pertamina. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kekurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.